Nah, lanjut ke nomor 4, esainya, yaitu dari nomor 4 ini kita disuruh untuk melakukan uji dengan tingkat signifikasi 50% bahwa proporsi yang menyatakan sangat puas pada kedua kelompok tersebut adalah sama. Berarti ini merupakan H0 karena adanya equality atau samaan. Terus yang B, dengan tingkat kepercayaan 95% kita disuruh untuk menentukan interval kepercayaannya. Nah, lanjut aja. Jadi kita dapat datanya itu sampel pertama ada mobil produksi Jepang dan sampel kedua ini mobil produksi Eropa. Kita ini melakukan uji proporsi dua sampel, ya kan? Sampel pertama ini dia mengatakan bahwa 138 ini sangat puas, sedangkan 102 ini puas, ya kan? Kan dibilang sisa respon dari kedua kelompok tersebut menjawab puas, oke? Nah, terus di sini kan kita mencarinya yang sangat puas. Berarti kan 138 ini N-nya 240. Sampel 2 128 dengan N 240. Nah, lanjut kita masuk yang A. Ini kita mencari hitung proporsi sampelnya. Pertama kita nyari p-hat-nya atau p-cap. Untuk mencari p-cap atau p-hat itu X dibagi N. X-nya itu ini kita mencari sangat puas kan. Berarti kan sangat 138 dibagi 240. Berarti kita dapat untuk masing-masing p-cap atau p-hat 1-2-nya itu 0,575 sama 0,533. Didapat dari kalau yang satu 138 dibagi 240. Kalau yang kedua ini 128 dibagi 240. Untuk mencari key-cap atau key-hat ini tinggal 1 min P-nya aja. Jadi 1 min 0,575 dan 1 min 0,5333. Terus kita mencari P-bar-nya dan Q-bar. P-bar-nya yang kita dapat dari X1 ditambah X2 dibagi N1 tambah N2. Dapat ya. P-bar-nya itu 0,55417 dengan Q-bar 1 min P. Lalu kita mencari zat hitung dengan perhitungan P-cap 1 dikurang P-cap 2 dikurang P1 min P2 dibagi akar P-bar kali Q-bar dibagi N1 ditambah P-bar kali Q-bar dibagi N2. Jadi setelah perhitungan kita dapat Z hitungnya itu 0,91828. Lalu kita mencari critical value dari Z hitung dengan signifikasi 5%, tapi di sini kita lihat ini kan sama ya. Nah, ini untuk 5% berarti karena signifikasi 5% kita makanya total 0, berarti kita makanya 2,5%. Yaitu 1,96 atau kita dapat norm pakai rumus norm.s.inv dengan probability 0,025 atau ya gitu pakai apps. Jadi kalian bisa ngelihat dari table, ada tabelnya sebenarnya 1,96 atau pakai rumus norm.s.inv gitu. Nah, sebenarnya kalau pakai rumus, kalau misalkan kita nggak pakai apps ya, kan ada minus ya. Ini minus, ini plus. Nah, kalau untuk dua arah, kita mengikuti z hitungnya. Kalau z hitungnya plus, kita ngikut yang plus. Kalau z hitungnya minus, kita ngikut yang minus. Jadi sesuai z hitungnya. Kalau two tail, kalau one tail ya tergantung apakah dia lebih atau kurang gitu. Nah, karena si z hitung nggak berada di zona si critical value-nya, maka kita menyatakan fail to reject H0. Karena kalau kita lihat di table, ternyata dia ini nggak berada di zona critical value kan. Dia tuh berada di sini. Dia nggak di sini, tapi dia berada di luar gitu, berada di sini. Yang berarti fail to reject H0. Dengan kesimpulan, ini kita bisa pakai dua cara. Yang pertama, kita ini dengan tingkat keyakinan 95% terdapat cukup bukti bahwa proporsi sangat puas antara pengguna mobil Jepang dan mobil Eropa adalah sama. Ini kita mendukung H0-nya. Atau dengan tingkat keyakinan 95%,
tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa proporsi yang menyatakan sangat puas pada kedua kelompok tersebut adalah sama. Ini kita menolak klaimnya gitu. Jadi kita bisa mendukung klaim H0-nya atau kita bisa menolak H0-nya gitu. Dengan catatan kalau menolak H0 kita kalau misalkan kita pakai pernyataan menolak H0. Nah, kalau keputusannya fail to reject, kita tambahin tidak terdapat cukup bukti untuk menolak gitu. Berarti kan sama aja kita mendukung klaim gitu. Kalau misalkan reject, berarti kan terdapat cukup bukti untuk menolak itu. Kalau pakai yang ini, kalau misalkan reject H0, kita bisa dapat kesimpulan tidak terdapat cukup bukti bahwa proporsi sangat puas antara pengguna mobil Jepang dan mobil Eropa adalah sama. Jadi tergantung penggunaan kalian mau pakai untuk mendukung H0 atau reverse H0. Lalu yang B, kita ini untuk mencari confidence intervalnya. Yang pertama ini kita pakai rumus P-cap min P-cap 2 gitu. Dikurang E. Jadi kita nyari upper sama lower. Lalu kita untuk mencari ini, kita harus cari E-nya nih, atau margin of error-nya. Langsung aja, dari data yang ada, kita nyari P hat 1 dikali Q hat 1, ya kan? Kita cari data yang dulu nih, P cap 1 dikali Q1 gitu, dan seterusnya. Kita dapat, kalau ini dapat dari ini, data yang udah ada, jadi dapat 0,24, E-nya berapa, dan seterusnya. Setelah dapat, kita langsung menghitung E-nya dengan cara Z upper 2 kan ya. Z upper 2-nya, itu tadi kita pakai yang ini, pakai norm.s.inv 0,025. Karena kan ini upper 2. Lalu tinggal kita kali aja, Z upper 2 akar P1 kali Q1 dibagi N ditambah P cap 2 dikali Q cap 2 dibagi N2. Nah, setelah dapat E-nya, barulah kita bisa nyari upper sama lower-nya. Upper lower-nya dengan cara P1 min P2, ini kan udah aku iniin 0,04 hasilnya. Jadi buat memudahkan kalian harus kayak dicicil lah, jangan langsung gitu. Dicicil P hat 1 dikali Q hat 1, terus P hat 1 dikurang P hat 2 gitu. Dicicil lah sebisa mungkin biar nanti hasilnya lebih cepat. Lanjut lagi, jadi untuk nyari uppernya ini kebalik sebenarnya. Untuk nyari lowernya, ini kita dapat dari P hat 1 dikurang P hat 2 dikurang sama E. Dan uppernya ini yang ditambah. Dapat kesimpulan bahwa confidence intervalnya itu seperti ini. Nah, dari data ini kita juga bisa bilang kalau bahwa tidak signifikan karena confidence interval melewati 0. Begitu. Kita lanjut ke essay nomor 5. Nah, ini kita menggunakan goodness of fit test. Karena kan kita menggunakan sampel untuk menguji suatu distribusi, ya kan? Nah, langsung aja. Jadi kita masukin datanya nih, kategori dan observe atau frekuensi, kita masukin semua. Lalu dengan catatan H0-nya itu bahwa semuanya ini sama, sedangkan H1-nya at least one is not equal. Gitu. At least one ini nggak sama gitu. Atau kita bisa bilang at least one-nya ini different gitu. Atau different. Jadi nggak sama atau berbeda. Jadi kalau bisa dibilang H0-nya itu bahwa wanita ini menyukai semua drama gitu. Sedangkan semua drama di sini nggak semua menyukai drama gitu.
Jadi kalau kita bilang H0-nya itu mereka ini memiliki ketertarikan yang sama terhadap serial drama yang berasal dari negara tertentu. Jadi H1-nya itu bahwa wanita ini cenderung menyukai drama yang berasal dari negara tertentu dibanding dengan negara lain itu lebih besar dari kita ini, lebih besar terhadap serial drama berasal dari negara tertentu gitu. Tapi kalau kalau ini cukup untuk H0 hasilnya seperti ini aja. Lalu langsung aja kita mencari nilai X hitungnya atau chi-square maksudnya. Chi-square hitungnya dengan cara kita masukin semuanya. Lalu kita cari E-nya. E-nya didapat dengan cara sebenarnya ada rumus namanya yang E not equal sama yang E itu equal. Ini terdapat dari N dibagi K. Dan ini N kali P. Nah, untuk kasus ini kita menggunakan yang E atau yang equalnya. Sedangkan yang not equal itu ketika si frekuensi ini tidak mempunyai probabilitas yang sama satu sama lain. Atau nanti disebutin, biasanya kayak gitu. Jadi kita gunain N dibagi K. Dengan N-nya itu 30, K-nya itu jumlah kategorinya. Di sini ada 6 kan? Berarti 300 bagi 6 itu 50. Lalu tinggal kita kurangin O dikurang E, lalu O min E kuadrat, lalu O min E kuadrat dibagi E. Jadi yang penting hafal, nggak usah dihafalin sih. Ya kalian tulis aja di Excel untuk goodness of fit test seperti ini. Seperti ini. Kalian tulis dibuat ya tinggal masukin aja. Berapa jumlah kategorinya, terus O-nya berapa, ininya berapa. Terus chi-square-nya kita dapat dengan penjumlahan dari O min E kuadrat dibagi E. Dapat 12,04. Lalu kita mencari nilai X table atau critical value-nya. Atau kita bisa pakai dua cara, yaitu dengan melihat tabelnya atau di tabel A-4 atau dengan rumus chi-square.inv.rt. Probability-nya itu kita pakai 5 dan degree of freedom-nya ini kita pakai 5%. Kita pakai 5. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya kalau kita lihat ya di sini X hitung ini ternyata dia lebih besar daripada X table atau X table-nya ini atau critical value-nya atau X hitungnya, chi square hitungnya ini berada di zona di critical value-nya. Nah, karena chi square berada di zona critical value-nya, kita bisa mencobakan bahwa dia reject. Nah, di sini seperti penggambaran seperti ini. Karena dia masuk ke zonasi critical value, maka kita bisa mencobakan dia bahwa reject H0. Dengan kesimpulan, terdapat cukup bukti untuk mendukung bahwa wanita lebih menyukai drama yang berasal dari negara tertentu dibanding negara lain. Lanjut nomor 6. Nah, di sini soalnya kurang gede ya. Nah, nomor 6 ini kita disuruh mencari buktikan apakah terdapat perbedaan dari nilai rata-rata kelas yang diajar oleh dosen manajemen yang berbeda. Nah, ini kita menggunakan ANOVA single factor. Jadi caranya gampang banget. Kita pakai data analysis, pakai ANOVA single factor, lalu kita pakai label inverse column. Karena dia bentuknya ini kolom, kita pakai kolom. Lalu kita di siniin dan kita output range-nya di sini. Lalu oke. Dan hasilnya sama seperti yang di sebelahnya. Nah, sebenarnya untuk ini sangat mudah karena kita udah tahu data analisisnya dibantu dengan data analisis otomatisasinya. Kita tinggal menggunakan melihat dari p-value atau f, uji f atau f-crit-nya gitu. Nah, misalkan kalau kita misalkan menggunakan f-nya nih, f sama f-crit. F-crit-nya itu f biasanya itu 0,034, f-crit-nya 3,35. Atau kita pakai p-value dan A-nya, significant level-nya.
Kalau kita lihat, karena uji F ini dia tidak berada di zona F crit-nya, kita menyatakan fail to reject. Atau kita bisa lihat dari p-value-nya. P-value ternyata lebih besar daripada A-nya atau significant level-nya. Oh, berarti dia fail to reject juga. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya itu F hitung kurang dari F table, maka fail to reject H0. Maka tidak terdapat perbedaan rata-rata. Atau dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat menyimpulkan kita tidak dapat menentukan cukup bukti untuk tidak terdapat perbedaan rata-rata gitu. Atau seperti itu ya. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95%, tidak terdapat perbedaan rata-rata begini. Nah, kalau kita rangkum ya, kalau dari nomor 4 ini, yang harus diperhatikan itu kita harus nyari datanya dulu nih. Kita harus tahu cara rumus dari P, Q, P bar, Z hitung, dan sebagainya. Lalu kita tulis satu-satu rumusnya, kayak P bar itu gimana, terus P min P2, P kali Q bar, supaya memudahkan kita dalam menghitungnya, supaya tidak ada salah hitung. Terus untuk nyari margin of error juga sama, kita cari satu persatu dulu. P1, P hat 1 dikali Q hat 1 berapa, lalu P hat 1 min P hat 2 berapa untuk memudah cara hitungnya. Terus yang essay nomor 5, ini kalian pakai template aja sebenarnya. Kalian copy, kalian template, terus kalian ya atau enggak kalian ubah sendiri, perbanyak, misalkan ada 10 kategori, terus tinggal kalian masukin datanya gitu kan, O-nya berapa, E-nya berapa. Jadi kalian bisa dipermudahkan dengan hal seperti ini gitu. Jadi mempermudahkan kalian dalam menghitungnya, mempercepat waktu lah istilahnya. Nah, untuk essay nomor 6, karena cukup mudah, kalian tinggal melihat untuk ANOVA ataupun regression atau correlation dan sebagainya. Karena cukup mudah, misalkan hanya ditanyakan apakah terdapat perbedaan atau tidak untuk uji hipotesisnya, kalian hanya melihat dari F sama p-value-nya aja untuk dilihat dari ANOVA-nya gitu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan UAS kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Semangat UASnya, kerahkan segala yang kalian punya dalam UAS ini demi mencapai hasil yang kalian inginkan. Perbanyak doanya, perbanyak doa terhadap restu kepada orang tuanya, perbanyak ibadah dan segalanya. Mari belajar, mari sama-sama kita menempuh semester 6 dan semangat untuk kalian semua dan aku juga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.